Sebenarnya orang Kristen tidak pernah mendukung yang namanya peperangan ya. Itu tidak akan pernah karena ajaran Yesus Kristus itu memang sangat berbeda dengan ajaran Taurat. Kalau Taurat itu penggal tangan kiri, balas penggal lagi tangan kiri, mata ganti mata. Sementara ajaran Kristiani itu sangat berbeda dengan Taurat. Malah kita diajarin mengasihi musuh. Dan itulah yang dikatakan Yesus dalam Matius 5, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari Taurat, tidak bisa kau masuk surga, kata Yesus. Artinya pengikut Yesus jauh lebih baik. Dan di dalam makanya negara-negara mayoritas Kristiani jauh lebih aman daripada Israel. Ini juga nanti jadi debatable, Pak. Seandainya Bapak berpegang kepada itu, tampar pipi kanan, kasihkan yang kiri. Kalau Belanda datang lagi, Bapak akan berpihak kepada Belanda, Pak. Zionis, sebenarnya orang-orang Kristen juga pun tidak setuju dengan Zionis itu, seperti itu. Mungkin saudara kita yang di Indonesia itu perlu belajar gimana kondisi di Palestina, seperti itu ya. Karena banyak juga orang-orang Palestina itu adalah orang-orang Kristen yang kebanyakan Katolik, Roma dan Ortodoks gitu. Mereka di sana lebih memilih mendukung Palestina daripada Zionis, seperti itu. Jadi konflik antara Israel dan Palestina itu sebenarnya itu aja yang membuat menjadi mengkerucut adalah Zionisnya sih. Antara itu yang membuat mengkerucut hingga menyebabkan terjadinya peperangan yang terus menerus seperti itu. Karena yang harus kita tahu ya, Zionis itu dia pemikirannya sangat rasis gitu loh. Mungkin paling nggak juga harus lihat jangan hanya cuma satu sisi Pak, seperti itu ya Pak ya. Tapi banyak tweet-tweet juga, kalau mungkin bisa lihat di Twitter, ada akun-akun yang kemarin diceritakan itu yang diludahi peziarah Kristen itu benar seperti itu. Karena mereka pun nulis di Twitter ya. Kalau saya sebagai orang Kristen itu kan saya sangat marah Pak, terus terang. Karena apa? Dibilang orang Kristen yang berjalan di sana yang lagi bawa salib itu dianggap seperti lebih buruk daripada teroris untuk tanah Israel. Wah itu Anda biar tahu Pak. Kalau Anda sebagai orang Kristen baca itu, Anda pasti akan marah itu. Itu ya, tahu Pak, ya? Bang, tahu kok beritanya itu. Nah iya, maksud saya gini Bang, kita juga harus melihatnya secara berimbang seperti itu. Anda pun juga harus baca sejarah. Gak Kan pernah saya ada bilang orang. tadi Bang, saya Sebentar, Bang Lingga, sebentar Bang Lingga, kita kasih kesempatan dulu, Bang Lingga, Kita juga masih sebentar. Ini waktunya Bang Jovan. Nita di mute dulu, Nita di mute, Nita, thank you. Ini Bang Lingga biar Bang Jovan selesaikan dulu. Kalau Anda mau membantah silakan, supaya kita nyaman mendengar. Silakan Bang Jovan, lanjut standby. Gak pernah ada sejarahnya itu Kristen itu membuat negara Israel itu gak pernah ada Bang, terus terang aja. Kalau Anda baca sejarah itu gak pernah. Bahkan dulu waktu perang salib ya antara Kristen dan Islam itu, mereka gak buat nama kerajaan Israel, gak pernah. Mereka buatnya nama kerajaan Yerusalem seperti itu. Ya sebenarnya basicnya itu memang Kristen itu yang saya tahu basicnya ya kebanyakan di Eropa ya, tapi nggak tahu kenapa sekarang banyak orang Kristen yang mendukung Zionis karena mungkin selalu dibutakan atau apa, nggak ngerti juga gitu. Karena antara Israel dan Zionis sendiri itu sebenarnya beda juga gitu. Karena Israel itu belum tentu Zionis karena Zionis itu beda gitu ya, seperti itu. Karena Zionis itu aliran kerasnya mereka itu. Jadi menurut saya buat tanggapan yang terkait mengenai kita sebagai orang Kristen Indonesia itu sebenarnya kita juga harus melihat yang berimbang juga ya gitu. Jangan semuanya itu ngedukung tindakan Zionis itu nggak benar seperti itu. Karena
yang harus kita dukung ya adalah perdamaian, dan terutama kita harus tahu juga, sadar bahwa di Palestina itu ada juga saudara-saudara kita di sana seperti itu, yang mereka juga sebenarnya diperlakukan tidak baik juga oleh orang-orang Zionis. Kalau dari saya sih itu saja ya, seperti itu. Ya, Banyak juga oke, kok sudah yang orang ditangkap Kristen itu Bang Jovan. dukung Palestina tuh banyak kok. Iya, nah ini maju selangkah ya. Jadi kita harus punya alasan memang ketika mendukung Palestina, alasannya apa? Ketika mendukung Israel, alasannya apa? Nah, di sini tadi sudah dinyatakan dari alasan agama pun, layakkah mendukung orang yang berbuat jahat kepada umat Islam dan umat Kristen di Palestina? Nah, lalu kemudian kita berangkat berikutnya, bukan berarti bangsa Israel harus dihabisi semua, tidak. Penyelesaiannya bukan seperti itu. Semoga saja kalau untuk internasional kita serahkan di United Nations, walaupun mungkin nanti Inggris dan Amerika kan memegang hak veto, tapi mudah-mudahan ada perimbangan dari Cina dan Rusia. Zaman dulu kan Uni Soviet ya, sekarang apakah Rusia masih memegang hak veto, kurang paham saya. Nah, mudah-mudahan dari situ penyelesaiannya sehingga tercipta perdamaian yang benar-benar mendamaikan dan adil bagi semua pihak. Jangan adil hanya untuk Israel dan pendukungnya gitu. Oke, kita lanjutkan ya, mengarah lebih jauh nih. Silakan. Ada pertanyaan sedikit Ustaz Unggul untuk Jovan. Bro Jovan merasa nggak kenapa mainstreamnya Kristen Indonesia agak cenderung tidak mendukung perjuangan Palestina, karena ternyata Kristen Palestina itu dominannya Ortodoks, bukan Protestan. Apakah ini karena denom? Saya benar sih ya, ini Ustadz Ali ya, ya benar sih, karena seperti itu. Karena memang saya terus terang aja, di Indonesia ini mainline Kristen itu banyak disusupi oleh teori-teori Zionis ya. Itu yang sebenarnya kalau dilihat salah, seperti itu sih. Begitu, karena sebenarnya Kristen itu bukan Zionis, seperti itu ya Pak. Terima kasih Ustaz. Keren, jujur ini. Iya, mantap. Boleh sedikit lagi Ustaz Tunggul? Monggo. Yang penting tertib ya teman-teman, kita udah dewasa, jangan tumpuk-tumpukan. Silakan Bang Semprul kalau mau bicara. Ya, ini sedikit buat ini ya, buat Bang Lingga ya. Selebihnya terserah Anda nanti ya, mau dukung Palestina ataupun Zionis ya terserah Anda. Cuman ya seperti inilah faktanya. Ha'ikar bayadenu, menurut hukum kami, Goy we'ebet haba albat Israel hawelat kosher, seorang laki-laki asing yang berhubungan dengan seorang perempuan Israel, hawelat kosher, dia lahir dalam kondisi kosher. We ulam nikra'ihu mamzer, tetapi dia anak zina. Tahu maksudnya? Berarti bapaknya orang asing, ibunya perempuan Israel. Berarti ini hubungannya nikah resmi atau nikah tidak resmi. Makanya disebut mamzer, anak zina. Berarti ada nggak penyebutan kesamaan informasi bahwa dia dituduh sebagai anak zina dalam Quran? Nah, itu dia Bang. Oke. Ya, memang kita tahu ya dari zaman Yesus ketika turun ke bumi, dari maminya saja tuh penderitaannya luar biasa ya, seorang perawan suci tapi difitnah sedemikian rupa. Kemudian Yesus pun juga selalu dibully, dihina, dihujat, bahkan ada rencana pembunuhan untuk Yesus ya. Baiklah, kita sekarang kembali kepada topiknya. Sekarang waktunya Bang Lingga menjawab. Silakan Bang Lingga, standby. Ini Bang, mungkin orang beranggapan saya itu membela salah satu. Kalau saya dari awal kan sudah saya bilang, saya juga mendukung ya kemerdekaan Palestina gitu, biar damai di sana, jangan
perang terus gitu dari sisi kemanusiaannya. Ya saya juga tidak mendukung Zionis yang berperang atau Hamas yang berperang. Saya nggak mendukung. Saya melihat sisi dari kemanusiaan bukan dari sisi agama gitu. Baik, sudah Bang atau belum? Ya itu aja Bang. Baik, ya ini saya pertegas lagi ya, dari awal Bang Lingga juga mencoba secara netral. Kalau saya tadi bahas dari sisi humanitarian, sisi kemanusiaan, saya juga pengen diskusi ini berkembang. Lalu bagaimana prediksi konstelasi politik ya, yang tadinya Israel itu tidak bisa tembus, ternyata bisa tembus. Yang tadinya media-media begitu mendominasi berita-berita hanya dari Israel, tapi stigmanya selalu buruk kepada perjuangan rakyat Palestina. Nah ini kita tingkatkan teman-teman, naik lagi satu klik untuk membahas ini. Kemudian apa peran kita nih sebagai rakyat? Mau mendukung sesiapa dan mendukungnya bagaimana, sah-sah saja. Sekarang waktunya Bang Ben Abraham, silahkan standby. Aneh dikit aja ya. Jadi kita harus tahu kenapa kok Zionis itu kok tidak setuju oleh dari kelompok rabbinik, khususnya yang ortodok ya. Mungkin Ustadz Tunggul tahu ya. Kita bisa lihat di Talmud, di Ketubot 111a di butir keempat, itu jelas dikatakan bahwa Bene Israel itu tidak boleh memiliki negara, bahkan tanah, sebelum datangnya Mesias. Itu jelas itu di kitab mereka. Jadi kenapa yang namanya Yahudi rabbinik, Yahudi ortodok itu selalu bertentangan dengan Zionisme? Karena ini bertentangan dengan Talmud. Penguasaan itu bertentangan dengan Talmud, itu penguasaan itu. Sudah? Itu dulu. Jadi Oke. biar teman-teman tahu bahwasanya pertentangan sebenarnya di dalam internal mereka itu justru antara pemerintah yang merupakan Zionis dengan para rabbinik ortodok khususnya dan pengikutnya. Baik, tadi keterangan Bang Jovan diperkuat oleh Bang Ben Abraham, ternyata rabi-rabi rabbinik dan ortodoks pun tidak menyetujui ya atau menentang gerakan Zionisme ini yang ada. Jadi mereka minta dipisahkan, itu bukan dari Judaism tapi gerakan Zionisme. Untuk sementara nanti saya jawab ya, ada yang bertanya di bawah bagaimana sikap pemerintah kita, nanti saya coba jawab atau teman-teman, tapi kita sambut dulu tamu, ada Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Bang Ucok standby. Enggak kedengaran. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ucok. Iya. Saya komentar dikit Pak Ustadz ya. Jadi teman-teman kita yang Kristen ini kan dari dulu ya, dari semenjak saya kecil juga sebenarnya yang saya ingat dan yang saya dengar bahwa mereka mengagungkan Israel ya. Bahkan di sini kan kita sering menemukan tuh yang pakai nama Israel, yang ada juga di YouTube dari dulu saya ikutin itu. Ya kan, Israel nih Pak, orang Batak gitu kan. Jadi ini sebenarnya hanya bertepuk sebelah tangan ya. Bertepuk sebelah tangannya begini Pak Ustadz. Di Israel tidak diakui, tapi karena ada di dalam Bible bahwa keselamatan datang dari orang Israel, sehingga dewa bagi mereka kan gitu. Dewanya adalah orang Israel yang tadinya dari Yunani pindah ke Israel, yang dibawa lagi ke Yunani. Ini yang saya lihat. Jadi ada semacam rasa apa gitu, bahkan mereka menyatakan bahwa mereka adalah Israel rohani gitu ya. Dan itulah anehnya kan gitu. Padahal orang-orang Israel sendiri menganggap mereka itu tak lebih dari seonggok ini ya, kotoran gitu yang bisa dipijak-pijak, diludahi begitu. Nah, saya salut dengan pendeta Muriwali ya, satu-satunya pendeta yang tidak begitu suka dengan Israel, dengan komentar dia ada di YouTube itu. Tapi nggak tahu di dalam hatinya tetap
saja membela mungkin ya, tapi dari sisi ucapan dia kita kan mendengar ucapannya ya, bahwa ngapain kalian membangga-banggakan Israel. Israel aja menghina kalian, Israel aja tidak mengakui Mesias, tidak mengakui Yesus, kan gitu. Itu kata pendeta Morewali yang biasanya juga sangat bakul kompor yang biasa ngeledekin itu. Sayangnya turun pula dia. Lanjut dari saya itu Pak Ustadz, lanjut. Thank you abangku, Bang Ucok, penjelasan yang gamblang ya. Kemudian tadi saya sedikit menjawab bagaimana sikap pemerintah. Saya melihat yang terakhir kemarin ya, saya bukan pencinta bola, tapi kita kan pernah tuh pemerintah Indonesia dalam cabang olahraga sepak bola dihukum ya, karena kita menolak sepak bolanya Israel karena memang tidak ada hubungan bilateral. Jadi secara hubungan internasional Indonesia tidak mengakui adanya hubungan bilateral dengan Israel. Tapi dukungan banyak, termasuk dari bintang-bintang dunia, pemain sepak bola yang sangat menghormati keputusan Indonesia dan ikut mendukung walaupun Indonesia terkena hukuman. Jadi kalau secara hubungan internasional ini kita bicara, itu di dalam konstitusi kita, preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada satu paragraf yang menyatakan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan dihapuskan dari muka bumi. Nah ini berarti Indonesia harus ikut karena kita punya juga politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas artinya tidak mendukung blok sana blok sini, tetapi juga aktif ikut dalam ketertiban dunia yang dikomandani atau digawangi oleh United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa. Oke, sekarang waktunya Elekom. Silakan Elekom, standby. Ya, Assalamualaikum Bang Ucok ya, baru masuk. Kalau dari tadi kan Bang Lingga membicarakan tentang kemanusiaannya. Makanya Bang Lingga bilang itu mendukung pada kemerdekaannya orang Palestina. Mungkin karena memang ya kata Bang Bang Alibi tadi kan itu kemungkinan dari Denom ya, karena memang Denom Bang Lingga ini kemungkinan ortodok ini, Syria mungkin ya, yang dari sana gitu. Ada maksudnya Bang Lingga apa Bang Jovan? Kebalik-balik nggak? Yang Bang Lingga tadi maksud saya, komentari sekali dua aja. Dari yang Bang Lingga itu, kalau seharusnya kan memang kalau yang orang setahu saya nih, orang Sumatera Utara ini, kalau Bang Lingga orang Sumatera Utara, ke Protestan dia biasanya, nggak mengarah ke situ. Tapi nah ini nggak tahu, makanya Bang Jopan ini. Iya Bang, saya Protestan Bang. Nah itu kalau Bang Jopan bisa jadi, kalau Bang Jopan ini ortodok kan, saya nggak tahu soalnya Bang Jopan ada di mana gitu. Kemungkinannya Denom bisa jadi. Apakah memang seperti itu kah? Denom ini mempengaruh gitu. Tapi Bang Lingga aja yang Protestan aja mendukung ke Palestina kan. Kalau mengenai para pendeta, memang bisa kita lihat Bang Lingga itu dari sebentar. Bang Lingga tidak menyatakan secara tegas mendukung Palestina, dia mendukung sisi kemanusiaan dan perdamaian gitu ya. Dia tidak secara gamblang saya dukung Palestina, tidak. Dia mendukung kemanusiaan dan kedamaian di tanah Yerusalem. Langsung standby. Ya betul, itu terdengar jadi agak normatif gitu ya, Ustaz Unggul ya, jadinya karena berbeda dengan apa yang banyak disampaikan gitu. Ada beberapa saja nih, makanya dikatakan digeneralisir karena sedikit yang berkomentar beda gitu. Pengalaman kita berdiskusi kan udah dari berapa tahun yang lalu, memang mereka mengaku Yahudi rohani kan gitu. Tapi ya itu tadi, nggak paham tentang Zionis dan keyahudian itu seperti apa mungkin. Hanya doktrin yang mengarahkan kepada menganggap mereka juga bagian dari Israel, padahal bukan. Kecuali memang yang berdarah sana ya, karena kita nggak bisa memastikan juga apakah benar ada keturunan dari Israel kan gitu. Tapi kalau yang orang Indonesia seharusnya sih tidak.
kan gitu. Yang diutamakan seperti yang komentar Bang Lingga ya, kepada kemanusiaan. Itu yang normatif memang. Itu aja mungkin dari saya, Ustaz Unggul. Oke, baik. Nanti giliran Nathan, terus kemudian Bang Jovan, kecuali host berkata lain. Saya hanya menjadi moderator abal-abal ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nathan, silakan waktu Anda. Maaf, ini Muslim aja yang nggak boleh orang Kristen. Saya Kristen. Oh oke, nggak apa-apa. Kita di sini tidak memandang suku dan agama, diskusi yang baik. Kemudian intinya adalah tadi dari Bang Elekom sudah sampai, bahwasanya kita harus melihat berita yang berimbang. Jangan hanya berita yang menstigmakan negatif tentang Palestina, termasuk Hamasnya. Juga kita tidak pernah mendengar berita selama 50 tahun masa okupasi dari Israel. Silakan Bang. Intinya kita sedang berbicara tentang Palestina dan Israel, lalu tadi merambat menjadi kenapa banyak orang yang mendukung Israel tanpa pengetahuan. Maksudnya begini, tadi disebutkan Bang Jovan, Bang Ben Abraham, bahwasanya rabi-rabi rabbinik dan rabi ortodoks pun tidak mau mengakui. Jangan campur Ustadz kami. Unggul, suaranya agak berangin. Bergerak. Oke, sekarang masih. Oke. Lebih baik. Oke, jadi intinya begitu Pak. Kita bicara secara netral, tidak boleh mendukung tanpa pengetahuan, dan yang lebih utama adalah apa peran kita sebagai rakyat Indonesia terhadap peristiwa ini. Standby. Oke. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak pernah mendukung yang namanya peperangan ya. Itu tidak akan pernah, karena ajaran Yesus Kristus itu memang sangat berbeda dengan ajaran Taurat. Kalau Taurat itu penggal tangan kiri, balas penggal lagi tangan kiri, mata ganti mata. Sementara ajaran Kristiani itu sangat berbeda dengan Taurat. Malah kita diajarin mengasihi musuh. Dan itulah yang dikatakan Yesus dalam Matius 5, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari Taurat, tidak bisa kau masuk surga, kata Yesus. Artinya pengikut Yesus jauh lebih baik. Dan di dalam makanya negara-negara mayoritas Kristiani jauh lebih aman daripada Israel. Nah, Israel kalau kita suruh memaafkan Hamas tidak akan mungkin. Torah itu begitu mengajarkan, habisilah musuhmu, perangilah mereka dimanapun mereka berada, penggallah jika perlu, tangan ganti tangan. Nah, sebenarnya kami adopsi juga ajaran Taurat, bukan adopsi secara keseluruhan dan utuh. Kami hanya memang secara umum kitab Torah itu kami sama di perjanjian lama namanya. Tapi kami mempelajari perjanjian lama itu bukan lagi mengikuti ajaran itu. Kami hanya sekedar itu kenangan bagi kami, karena memang pembawa ajaran Kristiani adalah Yesus yang adalah asli notabene orang Israel dan murid-muridnya. Dan banyak orang Israel yang Kristiani kan begitu. Nah, jadi kenapa secara umum orang Kristiani mengatakan adalah Israel rohani? Itu adalah memang kami adalah orang-orang yang berasal dari Mesias, pengikut Mesias atau Raja yang baru, yaitu Yesus Kristus. Al-Masih itu kalau dalam Islami, Al-Masih itu adalah Raja yang diurapi atau Mesias yang diurapi. Yang kami percaya adalah Elohim itu sendiri menjadi Raja. Nah, dialah Raja. Jadi setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai rajanya dan atau Mesiasnya, mempercayai Yesus Oke sebagai Pak, Al-Masih. saya Ya. kerucut ya. Nathan, saya kerucut. Bagaimana pandangan Anda terhadap oknum-oknum kekristenan yang mendukung membabi buta terhadap Israel dan langsung menyerang bahwa perjuangan rakyat Palestina hanyalah pergerakan terong iris? Ini menyakiti saya juga ya, karena saya anak pejuang 45, bapak saya dan kawan-kawannya dulu juga disebutnya apa? Ekstremis gitu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap oknum-oknum Kristen yang menyerang membabi buta perjuangan rakyat Palestina? Silakan Pak, standby. Itulah seperti saya katakan tadi Pak, kalau orang Kristen itu kalau memang benar-benar Kristen yang tulus, dia tidak boleh menghakimi dengan atau apalagi mempersalahkan, apalagi membenarkan namanya kejahatan kemanusiaan. Tidak akan mungkin itu. Tapi nah memang
karena Kristen dengan Israel ini memang kan seperti kakak adik, tidak akur. Tidak akur, kita tidak akur dengan Yahudi, terus terang saja saya bilang. Tapi tidak akur juga di dalam rumah tangga kan kakak adik, ya tetap kakak adik. Karena bagi Kristiani kakaknya itu ya Israel, Yahudi. Karena ajaran kita satu kitab, hanya perbedaan kita di perjanjian baru. Perjanjian lama kami ada sama mereka. Namun kalau contoh dengan saat ini kan seakan-akan kan ada perang agama di sana. Padahal bukan. Yang di sana kan ada Kristen juga di Palestina yang korban kan begitu. Nah, cuman memang ide gerilya ini memang dari Islam sih, jujur kalau mau jujur ya. Idenya itu bukan dari Kristen yang di sana. Kalau dia walaupun dia orang Palestina Kristen, saya yakin dia juga tidak akan mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tapi dalam Islam kan agak-agak berbeda sedikit, mengadopsi Taurat sedikit. Ada mencaplok itu yang ada di Torah itu diadopsi. Jadi ketemu api dengan api. Nah, kalau Israel, kalau saya bilang mereka suruh minta maaf, mana mau? Takkan bisa. Makanya itu Yesus marah kepada mereka. Jika hidup keagamanmu seperti ini, percuma kamu beralim-alim. Oke, Tapi udah Pak. sifatnya Kita terhadap kita sesama tidak manusia nggak bicara bagus. tentang pengajaran ya. Kita bicara judulnya ini kan tentang Palestina dan Israel lalu berkembang ya. Nah, ini juga nanti jadi debatable Pak. Seandainya Bapak berpegang kepada itu, tampar pipi kanan kasihkan yang kiri. Kalau Belanda datang lagi, Bapak akan berpihak kepada Belanda Pak. Di dalam ajaran Islam, kita tahu kenapa berperang. Kan ketika berperang aturan hukumnya ada, dilarang membunuh perempuan, wanita, anak-anak, orang sakit, pasukan yang sudah menyerah, orang yang berlindung di dalam rumah ibadah, dilarang membunuh tetua-tetua agama, itu ada aturannya. Kemudian yang paling utama kita tahu kapan harus berhenti berperang. Jadi beda Pak dengan ajaran-ajaran di dalam perjanjian lama. Bunuhlah semua yang bernafas, termasuk hewan yang tidak bersalah. Nah ini akan debatable, tapi saya stop saja. Mari kita bagaimana menyikapi ini sebagai bangsa Indonesia terhadap penderitaan. Sebab tidak dipungkiri juga kalau Israel merdeka, kenapa dia harus menembok dirinya, tidak hidup dengan damai dengan tetangga-tetangganya. Nah ini yang akan kita bicarakan. Ya baiklah, untuk sementara kita karena banyak peminat ini ya. Silakan Bang Jovan, tanggapannya standby. Boleh saya tambahkan sedikit lagi, boleh sebentar. Nah, Oke, jadi gini, silakan. sedikit lagi saya tambahkan. Ya, jadi pertanyaannya kan kalau Anda bilang andai Belanda saya bela merebut Indonesia, nggak saya bela juga. Karena gini, makanya Kristen itu dengan Tunggu, tidak membela, Bapak ikut memerangi nggak seandainya Belanda datang lagi untuk menjajah ulang? Ikut. Berarti kan udah Bapak tidak pakai ajaran siapa yang mengambil jubahmu berikan pula kasutmu, kan nggak mungkin Belanda datang mau jajah Jakarta, ini Surabaya ambil juga, kan nggak mungkin Pak. Artinya harus ada perlawanan atas kezoliman yang terjadi. Ini yang sebenarnya menarik untuk kita bahas di sini Pak, bukan masalah ajaran agamanya, karena kalau ajaran agama kita debat agama nih. Nah itu yang mau saya jawab Pak tadi, seandainya saya militer di Indonesia. Jadi makanya memang kekristianan itu walaupun di Roma, di Amerika dan Inggris mayoritas Kristen, mereka tidak bisa satukan agama dengan undang-undang pemerintah. Jadi seandainya Amerika menyerang Iran, itu bukan atas nama Kristen, itu hebatnya kekristenan Pak. Jadi tidak mencampur aduk agama dengan undang hukum gitu loh. Sampai di sini paham kira-kira Pak. Jadi kalau secara negara saya membela negara, membela Indonesia, walaupun dia Kristen saya habisi. Jadi artinya gini, dan saya tidak berdosa di situ karena yang bekerja ini kan agama, bukan agama Pak. Paham kira-kira sampai di sini pemetaannya, blok-bloknya. Jadi ada namanya blok antar agama, hukum agama kami Kristiani, dan itu baik di Amerika, baik di Inggris, baik di Roma sendiri Pak. Itu agama dengan undang-undang negara beda Pak. Baik, saya simpulkan begini, Nathan. Ya. Misal ya, ketika penjajah datang, kemudian Bapak bergabung dengan saya yang umat Islam, artinya Bapak mengikuti ajaran agama saya untuk bela negara, karena ajaran agama Bapak tidak mengajari bela negara. Salah Pak, saya mengikuti kami dikatakan tunduklah kepada pemerintah di mana kau tinggal, katanya dalam Injil. Jadi kami kekristenan itu tidak diperbolehkan gabung di ranah agama, itu tidak diperbolehkan oleh
para rasul untuk gabung dengan pemerintah. Jadi kita tunduk kepada pemerintah. Jadi pemerintah punya undang-undang sendiri, baik di Amerika, baik di Inggris, baik di Roma itu sendiri. Dan mereka juga punya undang-undang di gereja masing-masing gitu. Jadi tidak seperti Nah, teman-teman itu di Islam situ berbeda. Pak. Sebentar, saya debat Bapak ya. Ya. Saya sanggah Bapak. Ya, silakan. Kalau yang menjadi penguasa atau pemerintah itu adalah kekristenan, ya, ini Pak, modalnya para penjajah adalah kalian jangan memberontak. Di negara-negara Afrika ada namanya Bible for Slavery. Bible untuk perbudakan. Hanya diambil 20%, Pak. 80% dari Bible dibuang. Jadi tipis. Yang berisi di situ adalah hanya kepatuhan kepada Tuhan dan lalu Tuhan diarahkan kepada penguasa sebagai perwakilan Tuhan. Ini bahaya, Pak. Nggak boleh. Agama itu harus membimbing manusia untuk hidup di dunia dan hidupan nantinya di akhirat. Nggak bisa, Pak, seperti itu. Jadi agama harus berperan. Nah, alhamdulillahnya kita Indonesia mayoritas Islam walaupun bukan negara Islam. Jadi nanti kalaupun berperang ya memang harus ada unsur agama. Tinggal bagaimana cara berperangnya, aturannya, kapan harus berhentinya, itu yang utama. Oke lah Pak ya, udah kita tangkap. Lanjut Bang Jovan, nanti banyak orang soalnya ini kita harus berputar waktunya. Silakan Bang Jovan. Ya, saya setuju sih sama Ustadz Unggul tadi ya. Kita jangan membawa aspek agama gitu. Tapi saya nggak setuju juga kalau kata Bang Nathan bahwa di Palestina itu otaknya Muslim. Waduh, itu jangan begitu Pak. Gitu. Karena sebenarnya ajaran Muslim juga nggak apa istilahnya itu dia nggak seperti itu gitu loh. Yang perlu Bapak tahu, tokoh Palestina Kristen yang melawan Zionis itu ada. Makanya saya bilang kita harus belajar lagi. Namanya Dr. George. Dr. George itu adalah tokoh Kristen yang melawan Zionis. Seperti itu. Nah, jadi makanya benar kata Ustadz Unggul tadi, jangan bawa-bawa agama ke masalah Zionis. Saya bilang kan secara mayoritas Hamas itu kan Islam. Hamas itu secara mayoritas dan suara mereka itu mayoritas itu ya berdasarkan Quran dan hadis atau apapun itu namanya syariah ya kan begitu. Ya kalau ada beberapa Kristen yang mungkin saya juga nggak masalah. Saya tahu juga, saya bilang juga di awal tadi di sana ada orang Kristen juga saya bilang. Tapi kalau ada orang Kristen masuk Hamas itu ya mungkin ada juga beberapa orang gitu loh. Oke. Ya, sebenarnya bukan masuk Hamas, cuman mereka berjuang bersama gitu loh Pak, untuk memerangi yang namanya Zionis, seperti itu. Ya, jadi benar di cut off aja kata Ustadz Unggul ya, untuk menyinggung-nyinggung ke masalah agama itu, seperti itu ya, gitu. Nah, ya intinya kalau bagi saya sih ya, untuk Zionis dan Palestina itu ya sebagai umat manusia seperti itu menginginkan perdamaian. Jadi saat ini ya kita harus mendukung adanya resolusi perdamaian buat Israel dan Palestina. Terutama kita sangat harus mendukung namanya Palestina itu merdeka. Kenapa? Karena kalau saya itu orang Kristen yang sangat mendukung namanya two-state solution ya antara Israel dan Palestina itu. Karena menurut saya dengan adanya two-state solution, Palestina juga merdeka, akan lebih damai daripada Palestina diserang terus ya. Itu Israel sendiri pasti akan tidak aman gitu ya. Karena pasti akan diserang terus. Kasihan juga kan orang Israel itu di mana-mana dibenci. Ya terus terang aja orang yang benci akan Yahudi itu gak cuman di mayoritas, ini maksud saya ya, yang mayoritasnya itu negara-negara Muslim itu ya, karena kelakuannya terhadap Palestina, tapi negara-negara Eropa pun banyak yang benci juga dengan orang Israel itu, seperti itu ya. Nah, itu aja sih yang saya mau tanggapi seperti itu. Jadi yang kita dukung sekarang adalah Palestina merdeka supaya adanya perdamaian. Itu aja sih Ustadz. Makasih ya. Ya, baik, terima kasih Bang Jovan ya. Kita sama-sama mendukung kemanusiaan ya. Kita tidak boleh
habiskan, usir semua orang Israel dari tanah Yerusalem, nggak boleh begitu juga. Tapi fakta, ketika baru serangan kecil saja, bertumpuk-tumpuk orang pengen kabur di Bandara Tel Aviv. Ini membuktikan bahwa mereka tidak punya rasa cinta tanah air ya, karena memang bukan tanah air mereka sejatinya kalau kita belajar sejarah ya. Nah oke, sekarang banyak tamu nih. Tiara, silakan langsung. Ini juga banyak di belakang kita mengantri untuk masuk koma. Silakan Tiara, standby. Oh ya, sorry, Ustadz, saya mau Yuk. bicara lagi terkait satu itu ya. Ada satu, mungkin ini pendapat saya. Sebenarnya Ustadz, kalau Israel itu mungkin tidak berlaku yang nggak baik buat ke Palestina, saya yakin kok negara-negara Muslim itu pasti yang mayoritas Muslim ya pasti akan baik juga ya. Masalahnya kan permasalahannya cuma hanya satu ya, di Zionisnya aja sih yang jadi masalah itu, seperti itu. Makasih ya, itu. Aku juga terima kasih ya Bang Jovan, netral walaupun kita berbeda agama. Bang Jovan tadi dari Ortodoks, ini di bawah ini ada nih namanya Bahlul Kitab ya. Dia oknum ini. Oknum karena tujuannya hanya untuk membenci Hamas yang dikatakan terong iris ya. Sementara 50 tahun perbuatan genosid dari Israel dia tidak pernah menceritakannya. Terima kasih semua teman-teman ya. Oke Tiara, langsung Tiara, standby. Masih nyimak Ustadz. Saya Masih nyimak. Oke. Sekarang giliran siapa lagi nih? Kalona masih standby monitor? Ada yang mau naik soalnya. Halo. Lanjut, silakan. Gimana? Silakan pendapatnya. Ada kalau saya diturunin Oke, nggak ada. apa-apa Ustadz. Oh, oke. Nanti naik lagi ya kalau slotnya kosong ya. Itu Julius Iya, kalau silakan. masih standby di bawah, host mohon bantuannya dinaikkan. Saya Bang, untuk mau turun sebentar. Oh ya udah kalian standby aja dulu sih Kalona. Komputer diturunkan dulu nanti naik lagi kalau ada yang kosong. Bang Julius tolong dinaikkan Ustadz Ali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Tetap kepada tema ya, warahmatullahi wabarakatuh. jangan Assalamualaikum, buka teman-teman. tema baru. Ya, tetap dalam tema, jangan buka tema baru karena ini udah berjalan cukup panjang. Kalau Anda menyimak, kalau nggak menyimak, tanya moderator. Kalau udah menyimak, langsung aja sikat standby. Oke, kalau kita bicara yang terjadi di Israel sekarang ya kita yang kita dukung itu kan kemanusiaannya, bukan perilakunya ya. Karena apapun ceritanya, penggunaan kekerasan ya kita tidak setuju ya apapun ceritanya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa selama ini Israel sudah zolim gitu. Tanah-tanah Palestina yang tinggal secuil itu direbut juga sama Israel ya. Padahal dari hasil perang sebelumnya itu Israel sudah menguasai banyak sekali tanah-tanah negara Palestina. Ya mereka sudah merebut dengan paksa di perang-perang sebelumnya. Ini sisa-sisanya pun diambil lagi gitu. Dibangun pemukiman oleh Zionis Israel ya. Bahkan saya waktu itu pernah di channel saya yang lama tuh kita pernah bahas ini 2 tahun atau 3 tahun lalu ya. Dimana saya tampilkan itu video-video dari luar. Itu untuk tepi barat yang wilayah Palestina yang dibuatin kompleks sama Israel itu diberikan fasilitas-fasilitas khusus. Supaya orang-orang dari Tel Aviv, orang-orang Yahudi yang ada di Amerika, Eropa itu mau pindah ke sana. Jadi dibuatlah fasilitas bunga khusus, ya terus pajak khusus untuk orang-orang yang mau tinggal di tepi barat. Ya karena kan di situ dianggap lebih beresiko tinggalnya. Nah, jadi terjadi penambahan jumlah penduduk Israel secara besar-besaran karena banyak yang dari Eropa, Amerika pindah ke sana dengan segala fasilitasnya. Terus propaganda-propaganda mereka buat. Terus juga antar perkampungan orang-orang Palestina itu mereka sekat-sekat ya. Dengan tujuan supaya orang Palestinanya itu terpojok. Supaya orang Palestina itu nggak nyaman tinggal di sana dan memilih ya udah pindah ke negara lain gitu kan. Sehingga kalau orang Palestina semua sudah keluar, ya otomatis tanah-tanah tersebut bisa mereka duduki. Nah, ini yang kita lawan ya.
puluhan tahun Israel melakukan hal itu dan dunia tutup mata. Ya, dunia tutup mata. Kita berharap bahwa ini ada solusi, ya. Memang harusnya dua negara ini bisa hidup rukun lah, apalagi mereka ini kan tetangga, Palestina maupun Israel. Ya, kita nggak bilang Israel itu harus dimusnahkan, enggak. Israel pun adalah satu negara yang walaupun di Indonesia nggak diakui, tapi mereka memang negara gitu, itu fakta. Ya, jadi ya semoga bisa ada solusi untuk kedua negara ini, kalau dari saya. Oke, silakan Ustaz Unggul, saya kembalikan. Baik, thank you Bang Julius ya, mantap. Saya kembalikan dulu kepada host, barangkali ada yang ingin disampaikan atau diinformasikan, kami standby. Ya, insya Allah teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam perjuangan Al-Aqsa, khususnya untuk kita bantu korban di Gaza, mulai dari para syuhada, anak-anak yatim, dan rumah-rumah yang telah hancur, biaya perobatan, makanan, sumber daya, kebutuhan kehidupan mereka yang sangat riskan sekarang setelah diputus segala akses, mulai dari listrik, air bersih, dan segala suplai kebutuhan kehidupan ya oleh Israel dalam 1 minggu terakhir. Lembaga Peduli Aqsa ini adalah salah satu lembaga yang telah bergerak dari 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah saya juga salah satu aktivis pergerakan di lembaga ini, dan sangat saya kenal sekali para pendirinya dan para pengurusnya, memang para pejuang dan para mujahid yang